karena rumahnya dekat masjid, jadi corongnya kan selalu dihadapkan ke dia. Kamu tahu enggak, Sof, aku sampai enggak betah lah ini. Kenapa? Waduh, kalau khotbah itu, Sof, kafir lah, beginilah, pokoknya nyinggung terus agama orang. Saya tuh enggak begitu enggak begitu ini, sampai satu dengar dengan kuping saya sendiri loh, kuping. Satu lagi makan dekat masjid, corongnya banter banget. Wah, kafir begini, kita inilah agama Abraham. Saya bilang, oh ternyata begitu. Saya buka YouTube, ternyata memang benar. Ya. Contohnya, Yesus bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit kusta, mencelikkan mata orang buta, pokoknya itulah ya mujizat. Nabimu bisa nggak bikin itu? Membelah bulan, Bu. Membelah duren atau membelah bulan, Bu? Membelah duren. Kalau belah duren saya sering, Bu. Muhammad memang diberikan kelebihan, yaitu dia dalam hal seksual mempunyai kekuatan 40 kali lipat lebih daripada laki-laki lain. Ya kan? Itu menghina atau muji, Bu? Memuji dong, tanpa raji. Kamu nggak mungkin bisa. Itu jangan bilang satu kita malam menghina Nabi ya. 13 cewek bisa nggak lu? Nggak bisa, nggak mampu lu, pasti letoy. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Oke, yang lain ya, kecuali memang di dalam kelas apologetika saya, mereka suka sekali dengan logo ini, jadi mereka bikin logonya macam-macam gitu ya. It's okay gitu ya. Tapi kalau muslim nggak boleh. Itu gambar apa, Bu? Kayak gambar teratai itu? Iya, kayak Tree of Life ya, pohon kehidupan. Oke. Terus mungkin ini banyak nih yang muslim yang mau tahu nih, Bu. Kenapa sih Bu Sofiatul tuh benci banget sama orang Islam? Oke, saya jawab ya. Saya nggak pernah benci sama Islam. Yang saya tentang adalah ajarannya. Kalau muslimnya sama seperti kita dulu. Ya, jadi jangan salah, kita harus bisa membedakan antara ajaran Islam dengan orangnya. Nah, kenapa dalam debat kadang-kadang tensinya naik? Karena ketika sudah kita kasih di depan, contohnya surat 65 ayat 4, pedofilia. Bagaimana di surat 65 ayat 4, pakai Quran wajah, itu boleh menikahi anak-anak yang belum menstruasi, menceraikan. Surat At-Talaq ya, surat 65 ayat 4. Dan itu jelas, Anda bisa baca di tafsir, Anda baca aja di sini, Quranmu udah jelas. Boleh menikahi anak-anak yang belum mendapatkan menstruasi karena mereka masih terlalu kecil, terlalu muda, dan masa idahnya 3 bulan. Dan kalau Anda baca semua tafsir, bahkan saya bisa perlihatkan fatwanya, itu diizinkan. Makanya pernikahan di bawah umur itu sudah biasa di dalam agama Islam. Ya, ada fatwanya. Ya, fatwanya nomor 90 berapa ya? 30941 kalau saya nggak salah. Itu sering-sering sekali saya bahas juga bersamaan dengan Kiamat ya di TikTok. Dan Kiamat selalu mengangkat hal ini. Tapi udah dikasih di depan ini, dikasih fatwanya, dikasih keputusan ulamanya, masih aja bantah. Nah, itu yang kadang-kadang saya
tensinya naik gitu loh. Nggak jujur, ngerti nggak sih maksud gue? Kan gue udah bilang, gue paling gak suka satu orang bego, yang kedua orang pembohong. Gitu. Ini salah satu contoh nih. Dan ketika kita bicara surat At-Talaq ayat 4 ini, ya mengenai masa pernikahan dengan anak-anak itu loh. Itu baca kan? Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dalam kurung belum dewasa. Ya nggak? Yep. Itu bukan saya yang bikin. Dan ini banyak loh teman-teman yang di TikTok ketika kita mengenai masalah ini. Mereka nggak ngerti loh. Nggak ada itu dalam Quran. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka dibiasakan membaca bahasa Arab tanpa tahu artinya. Betul. Betul banget. Nggak penting tahu artinya, yang penting dihafal kan. Iya, jadi ngotot. Gitu. Padahal yang dihafalin beginian. Yang dihafalin begituan, ya, pernikahan di bawah umur. Saya bukan hanya bisa tunjukkan dari sini, ya, saya bisa tunjukkan dari semua tafsir kalau Anda nggak percaya. Saya bisa tunjukkan fatwa ulamamu bahwa pernikahan yang direkomendasikan umurnya 3 bulan. Itu baik Sunni maupun Syiah. Oh iya, jadi ingat itu tuh apa? Yang perempuan kalau misalnya lakinya udah mati 4 tahun masih bisa dianggap ini di Bukan mana 4 itu tahun, ya? 12 tahun. 4 Dan tahun itu, masih. iya, bahkan dari ulama-ulama ada pernyataan ya, walaupun videonya bahasa Arab. Lah ini masalahnya, kalian nggak bisa bahasa Arab. Bahwa setelah suaminya meninggal 4 tahun yang lalu pun, jika wanita ini mengaku hamil dari suaminya itu tidak dianggap berzina. Gara-gara itu kan? Gara-gara Abdullah 4 tahun setelah itu baru lahir kan? Iya, karena Muhammad 4 tahun setelah bapaknya mati baru lahir. Itu di mana ya Bu ya fatwanya Bu? Saya belum pernah ketemu tuh. Ada fatwanya. Nanti di-sharing ya. Boleh. Itu menarik. Ada fatwanya. Ya. Direkomendasikan umur 3 bulan, bayangin. Walaupun umur sehari pun dan bahkan di dalam hadis itu dikatakan kalau dia membiarkan anak-anak perempuan yang kecil itu mendapatkan menstruasi di rumah suami itu jauh lebih baik dan ayahnya pasti masuk surga. Jadi sang orang tua daripada bayi perempuan ini, ya, kalau dia mau menikahkan anaknya sebelum dia menstruasi, maksudnya masih kecil, itu orang tuanya dijamin surga. Ya, ini pembahasan khusus, ini aku cuma sekilas saja kan, kita lagi nggak bahas ini gitu loh. Iya. Memang surganya tetangga sebelah 17 tahun ke atas ya teman-teman. Anak-anak di bawah 17 tahun nggak boleh dengar tuh. Oke. Terus ada juga yang misalnya mereka kan klaim, katakanlah misalnya Quran itu satu, tidak berubah. Ya kan? Oh itu mereka udah sering banget, itu tiap hari itu. Tiap hari ya? Tiap hari ada yang ngomong begitu. Yeah. Oke. Nah ini masalahnya gini Bu, kadang-kadang teman-teman kita ini masih tidak bisa membedakan antara, misalnya gini, kita mengkritik ajarannya sama kita benci orangnya tuh mereka nggak bisa ngebedain. Kadang-kadang begitu. Itu kenyataan realita gitu. Jadi itu seperti sebuah identity ya, sebuah identitas buat mereka. Misalnya buat mereka gini loh, kayak istilahnya kita bilang bapak lu itu maling dulunya gitu. Misalnya kita ngomong begitu. Jadi buat dia itu bukan masalah benar apa enggak bapak gue maling, tapi itu bapak gue gitu. Lo kayak gitu lo menghina bapak gue. Ngerti gak Bu? Bukan masalah itunya, masalah identitasnya gitu. Nah ini yang mungkin kita kadang-kadang kita mesti ngobrol ya, maksudnya benarkah itu identitasmu gitu, benarkah itu nabimu gitu, emang nabimu itu bisa apa gitu kan, itu bukan benar-benar nabimu sebenarnya. Nah itu kadang-kadang kita pasti ngobrol sama mereka begitu gitu, untuk nge-breakthrough. Soalnya kadang-kadang kayak begini, yaitu jadi memang kita ngomongin ke mereka, kita kan kasih tahu apa adanya kan, kenyataan, sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri nggak tahu. Ini kan sebenarnya kan banyak kan mereka cuma hafalin doang, tapi mereka nggak tahu kan apa yang dihafalin kan. Tapi bagi mereka ini identity gitu, identitas. Kalau kita bilang, lu tuh ajaran agama lo tuh ngajarin pedofilia lo, ini buktinya nih begini gitu. Misalnya nih kita ngomong begitu, yang ada di otak mereka tuh bukannya istilahnya mikir apa yang benar apa yang salah, yang di dalam otak mereka yang nomor satu adalah lu menghina keluarga agama gue gitu. Nah itu problem lo Bu.
problematika di sini gitu. Maksudnya itu yang kadang-kadang saya juga bersyukur juga kayaknya di sini kita mesti lebih hati-hati ngomong gitu ya. Mesti lebih mikir lagi gimana cara ngomongnya supaya mereka ngerti. Iya, jadi kita harus membedakan antara Islam dengan Muslim ya. Muslim itu apalagi mereka yang berbahasa non-Arab ya, Muslim Turki katakan. Mereka kayaknya kalau ngebela Islam mati-matian, tapi saya punya beberapa teman orang Turki aja nggak bisa bahasa Arab. Orang Turki, masa sih? Oh iya, dan mereka nggak ngerti artinya di dalam Quran. Bahkan bahkan di TikTok itu ya beredar video mereka sembahyang aja tuh nggak ngerti loh 5 waktu tuh sembahyangnya apa aja. Jadi sebenarnya orang-orang Turki itu mereka sekuler. Ya cuman apa namanya kayaknya sih bungkusnya kalau orang Turki pasti Arab gitu. Kayak misalnya Anda punya mindset begini loh teman-teman. Kalau orang Amerika pasti Kristen. Ngerti nggak? Begitu lihat orang Amerika, oh dari mana Amerika? Lu ngebayanginnya udah ini masih negara Kristen. Enggak. Di sini pemerintah tidak membolehkan ada embel-embel agama bahkan. Mereka nggak membantu sama sekali kalau di Indo kan, oh kalau lu embel-embelnya agama Islam, organisasinya dibantu. Di sini nggak ada. Nggak boleh, di sini harus netral. Tidak berdasarkan agama lagi bahkan di Amerika ini. Jadi beda ya teman-teman ya. Jadi gambaran Anda dengan kenyataannya itu sangat berbeda. Contoh lah orang Indonesia yang katanya negara Islam terbesar. Saya juga dulu pikirannya, wah Muslim ini rajin, bener nggak? Anak-anak Indo, katakan orang-orang Kristen kan cuma sekolah minggu doang, paling sekolah minggu juga cuma nyanyi-nyanyi. Tapi lihat tuh orang Muslim tiap hari belajar ngaji. Gue mikirnya dulu mereka nih luar biasa sekali loh ya. Tapi setelah saya mempelajari Islam dan saya berdiskusi dengan orang Muslim, saya baru tahu ternyata memang betul 85% Muslim Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Jadi mereka itu cuma kalau mereka bahkan ya saya pernah diskusi satu di tempatnya Pak Bomum di Solata BM2. Ibu belajar Islam berapa lama? 4 tahun. Saya bilang ini tahun kelima saya mempelajari Islam. Saya 40 tahun, Bu. Saya bukakan satu ayat di dalam Quran. Baca ini. Kamu jelaskan sama saya artinya. Saya bilang gitu kan. Arti ayat ini apa? Di dalam satu ayat aja. Dia bilang, aduh 40 tahun saya baru tahu ada ayat ini dalam Quran. Coba bayangin. Jawabannya bikin shock gak sih? Dia bilang, saya baru tahu Bu ada ayat ini dalam Allah. Lalu 40 tahun tuh ngapain aja gitu loh maksud gue. Jadi kalau, bahkan ya ketika di TikTok nih, ke surat 65 ayat 4, beberapa muslim protes. Gak mungkin. Saya bilang, tapi ada juga yang dengan rendah hati begini. Oke Bu, saya akan cek ya. Betul gak? Apakah informasi? Saya bilang, saya hanya memberikan informasi. Saya bilang, sama muslim ketika saya misalnya, kita bicara Islamologi lah atau sesuatu ini. Lu jangan percaya kata gue gitu loh. Lu cek lagi apakah yang informasi yang saya sampaikan ini benar apa enggak. Dan beberapa yang masuk ke channel YouTube saya, mereka memberikan komentar. Pertama saya memang marah gitu. Tapi lama-lama saya cek gitu loh. Lu tahu gak sih kayak di Christian Prince, pertama dia angry, tapi ketika dia cek emang begitu, memang betul. Iya. Lu cocokin aja gitu loh sama kata ulamamu, apa kata tafsirmu, apa kata hadismu. Itu memang penyangkalan ya, yang biasa ya. Jadi istilahnya gini, mereka tuh gimana ya bisa bilang ya, mereka bukan ya, istilahnya di marketingkan kali ya, diiklankan gitu, misalnya contoh gitu. Misalnya contoh, Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia gitu kan. Nah, itu tapi nggak dikasih tahu tuh Muhammad apa maksudnya Muhammad ya berakhlak paling mulia itu apa, Muhammad melakukan apa, enggak. Pokoknya percaya buta aja Muhammad itu adalah manusia berakhlak paling mulia dan itu nabimu gitu. Nah, itu yang ditanamin dan plok tutup sampai di situ. Jangan tahu lagi lebih lanjut. Nah, itu problemnya. Jadi salah satunya misalnya contoh gini. Udah jelas sebenarnya harusnya udah jelas banget Aisyah itu dikawinin umur 6 tahun terus udah gitu masuk ke kamar berhubungan gitu umur 9 tahun itu kan udah jelas banget, clear banget di dalam hadis kan banyak sekali kan. Tapi mereka membantah itu gitu karena mereka malu. Cuma taunya bukan malu ya, mereka nggak tahu gitu. Mereka cuma tahu iklannya doang. Iklannya Muhammad itu manusia berakhlak paling mulia. Nah, ternyata begitu baru mereka kaget-kaget. Wah, lu memfitnah lu. Wah,
kurang ajar lu, menghina segala macam. Ya karena mereka memang nggak dikasih tahu sebenarnya. Dan itu penyangkalan yang istilahnya ya padanya memang begitu ya, penyangkalan yang nggak bisa terima ya bahwa itu yang kenyataan gitu. Dan itu sebenarnya ya bukan yang berakhlak paling mulia, banyak orang yang berakhlak lebih mulia kali kan. Nah tapi itu tidak sesuai dengan keyakinan, itu masalah psikologi, Bu. Ya sebenarnya mereka selalu mengatakan, saya mengatakan Muhammad sama Isa ya, atau yang kau sebut Yesus itu lebih mulia mana? Mereka mengatakan Muhammad sebagai nabi terakhir. Oke, sebutkan 3 kelebihan Muhammad yang jauh di atas Isa Al-Masih. Gak bisa sebutin. Contoh nih, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kita bandingkan Isa dengan Yesus, saya bilang Isa lahir kudus, tidak lahir dari air mani hina. Coba Muhammad apa kelebihannya dibanding Isa? Isa nggak di dalam Quranmu anak yang suci, tidak pernah disentuh setan sejak lahirnya, hidup kudus, betul? Nah sekarang kemuliaan nabimu yang lebih tinggi daripada Isa apa? Bikin mukjizat bisa nggak? Iya Bu, Muhammad mukjizatnya apa? Waktu dia di goa, itu di luar goanya ada sarang laba-laba Bu. Mereka nggak bisa sebutkan sama sekali loh kelebihan. Jadi mereka punya mindset bahwa Muhammad ini lebih mulia gitu kan dibanding Yesus kan? Oke, saya bilang, saya challenge kamu sebutkan 3 hal, ya. Contohnya, Yesus bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit kusta, mencelikkan mata orang buta, pokoknya itulah ya mujizat. Nabimu bisa nggak bikin itu? Membelah bulan, Bu. Membelah duren atau membelah bulan, Bu? Membelah duren. Kalau belah duren saya sering, Bu. Muhammad memang diberikan kelebihan, yaitu dia dalam hal seksual mempunyai kekuatan 40 kali lipat lebih daripada laki-laki lain. Ya kan? Itu menghina atau muji, Bu? Memuji dong, tanpa raji. Kamu nggak mungkin bisa. Itu jangan bilang satu kita malam 13 Nabi ya. cewek bisa nggak lu? Nggak bisa, nggak mampu lu pasti letoy. Muhammad satu malam 13 orang, gimana nggak kuat? 40 kali lipat kekuatan kalian. Itu kelebihan. Aduh, itu percaya aja lagi ya. Ya, begitulah mereka. Nah tapi itu. Sampai sekarang nggak bisa ketemu loh kelebihan Muhammad ini apa? Menang perangnya lebih banyak daripada Yesus, Ibu, yang pasti, Bu. Bininya juga lebih banyak, iya kan? Yep. Ya tapi memang ini ya, memang beda standar ya, yang kita kadang-kadang kita mesti ganti standarnya ya, mesti jelasin standar kita dulu gitu supaya mereka bisa terima. Kadang-kadang mereka nggak bisa terima, ya itu beda standar. Contoh nih, misalnya buat mereka penghormatan itu sangat penting gitu, penting sekali tuh. Makanya kan semakin kita lihat banget gitu, banyak banget ustadz-ustadz gitu yang semakin mendalami ilmunya semakin gampang tersinggung kan. Itu kenyataan tuh. Semakin banyak banget yang semakin belajarin agama tetangga tuh makin gampang tersinggung. Ya karena memang mereka punya nilai value untuk menilai sesuatu tuh dari dihormati apa enggak. Berbeda sama kita. Nah itu yang kita mesti kadang-kadang kita mesti ngajarin juga tentang itu, tentang psikologinya juga. Terus jadi Bu Sofia tuh bener nih nggak benci sama Islam, Bu. Nggak benci sama orang Islam. Saya benci Islam, tapi saya tidak benci Muslim. Nah, buktinya apa nggak benci Muslim, Bu? Lah buktinya saya menginjili mereka. Saya membukakan sesuatu yang benar. Kayaknya saya berkali-kali ngomong sama Muslim. Kita melakukan, jadi gini loh. Kita itu sudah mendapatkan visi dari Tuhan ya. Saya buka-buka rahasia resep dapur sedikit. Ya. Apa yang saya lakukan, ya, itu adalah membongkar mindset yang sudah didoktrinkan. Saya tahu itu mindsetnya udah kental banget di otak kalian. Doktrin Islamnya. Anda nggak akan bisa menerima Yesus Kristus seutuhnya kalau rumah lamanya ini nggak dibongkar dulu, diobrak-abrik dulu rumahnya. Kenapa? Karena jalan pikirannya tuh sudah meleset jauh. Ya. Dan Anda itu ketika dibukakan, makanya kayak misalnya Christian Prince ya. One of my
fans ya, saya ngefans sama dia. Kenapa? Karena dia nggak akan mau bicara Alkitab kepada orang Muslim selama dia rumah lamanya ini nggak dibongkar dulu. Betul. Nggak akan Nggak bisa nyambung masuk. soalnya. Iya, nggak nyambung. Menyambung. Ya, ketika kamu masih memakai pikiranmu Islam bahwa Allah Bapa gitu kan, mereka bilang, kenapa kamu nggak menyembah Bapa saja? Lah emang Bapa yang di dalam Alkitab itu Allahmu, Allah SWT-mu, ngerti nggak? Kalau SWT nggak bisa punya anak, jadi udah pasti bukan bapak kan? Iya. Nah ini loh, kenapa? Karena mereka membaca Alkitab dari sudut pandang Quran. Saya ketika membaca Quran, saya tinggalin dulu, saya copot dulu nih kekristenan saya. Saya pengen memahami bagaimana sih, gini loh, contoh nih. Kenapa sih selalu mereka mengatakan Yesus itu anak Allah? Ya, mereka keberatan dengan istilah anak Allah. Karena memang di dalam surat Al-Ikhlas, ya, di dalam maksud mereka, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini Anda harus tahu latar belakang pertanyaan Muslim. Jadi, ketika kita menjawab mereka, kita harus tahu psikologinya mereka. Latar belakang kenapa? Karena itu didoktrinkan di dalam otak mereka sehingga muncul pertanyaan itu gitu loh, ngerti nggak? Bukan pertanyaannya yang kita acknowledge, tapi background kenapa mereka kok bisa tanya begitu gitu loh. Dan pertanyaannya itu copy paste, betul? Di mana? Gini loh, mereka selalu bertanya, contoh nih ya, pertanyaan klasik, makanya tanpa lagi nggak mau berdebat, kenapa? Contoh, di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, betul nggak? Karena apa mereka muncul pertanyaan itu? Karena didoktrinkan di dalam otak mereka, ya, Tuhan itu satu kayak hidung kita. Mereka tuh nggak bisa grasp, karena mereka itu kehilangan kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Mazmur. Saya selalu membuat satu analogi begini tanpa lagi. Ibarat kamu nonton episode film, katakanlah apa ya, Game of Thrones, ya, atau drama Korea, drakor misalnya. Ada 10 episode, lu nonton episode 10-nya aja. Kira-kira lu tahu jalan ceritanya nggak? Ya harusnya sih enggak ya. Nggak ngerti. Gue aja kalau masuk ke tengah-tengah, gue mesti tanya sama tadi gimana sih kok bisa tiba-tiba ini yang ini mau bunuh ini misalnya, atau ini terjadi peperangan. Benar nggak? Karena kita nontonnya episode terakhir. Kalian bayangin bahwa Muslim itu harus percaya kepada Kitabullah, betul? Katanya percaya kepada kitab-kitabnya Allah, Taurat. Kalau kita tanya kan, Taurat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kitab yang diturunkan waktu si Isa masih gitu kan? Gedebuk dari langit ya. Gedebuk dari langit. Tapi apakah mereka tahu apa itu Taurat, Zabur, dan Injil? Nggak tahu. Nggak penting. Kalau kitab itu pernah ada kan gitu kan? Nggak penting. Yang penting disuruh beriman aja, percaya Bu. Ya kan? Karena definisi iman mereka begitu. Yang penting lu percaya, bener nggak bener urusan kedua. Percaya aja. Gitu. Iya. Untuk bisa tahu misalnya konsep kekristenan, konsep Trinitas itu bukan gedebuk dari langit. Itu dari semua pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu ini loh, kita mengeksegesinya. Ya. Sebagai contoh lagi apa ya? Pertanyaan Muslim kita kira-kira yang umum apa ya? Selain gimana Yesus berkata apalah Tuhan sembah. Nah, Tuhanmu ada 3. Ya. Atau misalnya begini nih, pertanyaan umum. Kan Allah Maha Pengampun katanya, Maha Penyayang. Kalau kita minta ampun dosa diampuni, ngapain sih susah-susah harus jadi manusia? Betul nggak? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena mereka nggak baca kitab Kejadian gitu loh. Mereka tuh kehilangan episode 1 sampai episode 3-nya. Mereka nggak ngerti. Itu merupakan satu rangkaian. Makanya Alkitab itu suatu benang merah. Rangkaian dari Kejadian sampai Wahyu. Itu nggak bisa dipisah. Kitab Wahyu, Anda nggak bisa mengerti kitab Wahyu, kitab terakhir kita yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu semua balik lagi ke kitab Kejadian. Kitab Wahyu itu merupakan antitesis daripada kitab Kejadian. Ngerti nggak? Anda nggak akan bisa memahami kitab Wahyu dengan benar kalau Anda nggak pernah baca kitab Taurat. Nggak bisa. Ya, Anda nggak akan tahu konsep kealahan, ketuhanan, apalagi di dalam Quran. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Saya kasih ada contoh. Ketika Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran dalam salah satu hadis. Orang Kristen Najran itu berkata, menurut kamu Muhammad firman Allah itu anaknya Allah apa bukan? Karena dia ada di dalam diri Allah. Jawabannya Muhammad apa? Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Loh. Sedangkan ketika orang Yahudi yang ahli Taurat, mereka ngerti betul kan kitab mereka?
Hmm. Ketika Yesus berkata, aku ini anak Allah, ya, imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Yesus berkata, ya benar, engkau sendiri telah mengatakannya, akulah dia. Imam besar itu langsung mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan baju efodnya, dan dia berkata, untuk apa lagi kita dengar kesaksiannya, udah jelas dari mulutnya sendiri dia ngaku dia anak Allah. Tapi orang Yahudi nggak pernah mikir begini, loh, kamu anak Allah. Allah istrinya siapa kok punya anak kamu gitu loh. Gak pernah berpikir begitu. Karena mereka ngerti konsep anak Allah. Mereka ngerti Mesias itu anak Allah. Tapi bukan secara biologis gitu, ngerti maksud aku. Iya. Dan mereka juga nggak nanya. Kalau misalnya bagaimana mungkin Allah tidak punya anak kalau nggak punya istri. Seharusnya pertanyakan juga bagaimana mungkin Maria punya anak kalau nggak punya suami. Kan harusnya begitu juga kan. Betul. Ya, berarti Maria kan lebih hebat dong. Betul, saya bertanya, loh Maria bisa punya anak tanpa punya suami, Allahmu kok bisa bertanya bagaimana mungkin dia punya anak, sedangkan dia nggak punya istri, ini aneh. Berarti dia nggak tahu konsep Mesias. Iya. Ya, Mesias itu anak Allah di dalam Alkitab. Seluruh perjanjian lama perjanjian baru saya bisa tunjukkan ayatnya Mesias itu anak Allah. Nah mereka memberikan gelar Al-Masih. Kalau kamu tanya, saya kasih 1 miliar. Kalau ada orang Islam yang tahu arti Al-Masih, kalau artinya bukan pengusap atau berkaki datar. Al-Masih itu artinya pengusap, berkaki datar, penggosok, pengelap, pengepul. Coba bayangin, emang babu. Iya enggak? Ya karena itu loh. Nyolong itu loh kata siapa itu. Ya, ibarat kamu, ya, kamu tuh bawa motor. Ya, kalau itu motor kamu sendiri, ketika kamu ketangkap polisi, kamu bisa tunjukkan STNK-nya. Kamu tahu ini motor beli di mana, kamu tahu cicilannya berapa kalau masih nyicil. Tapi coba kalau kamu nyolong ini motor, ketangkap polisi, nggak bisa ditanya-tanya, lu nggak tahu apa-apa tentang originalnya, bener nggak? Beli di mana ini motor, kagak tahu lu. Betul. Masih nyicil apa udah lunas juga nggak tahu lu. STNK-nya mana? Ini juga nggak tahu karena bukan motor kamu. Ya? Betul. Banyak hal yang nggak tahu, yang penting percaya aja kan. Iya, kadang-kadang gampang begini tanpa lagi. Kalau kita mau berdialog dengan saudara muslim untuk membuka mindset mereka. Ya, saya kasih ada kuncinya. Di dalam Quran, itu kan kamu harus percaya kitab Injil dan Taurat. Ya kan? Saya tanya, Taurat itu yang memberikan kitab siapa? Allah. Injil, Allah juga. Oke, saya tanya, kalau Quran itu artinya apa Quran? Quran itu bacaan. Kalian tanya sama seluruh muslim kalau mereka nggak jawab, pasti mereka jawabnya Quran itu bacaan, betul? Kayak koran itu loh, koran, permen. Sudah sore korannya 2.000 gitu loh kalau di Indonesia. Koran itu bacaan tuh, kayak koran Kompas. Nah, itu ketahuan Bu Sofiatul umur berapa tuh ketahuan tuh. Anak zaman sekarang nggak tahu koran, Bu, udah nggak zaman. Oh, nggak zaman ya koran ya. Udah nggak zaman. Loh, koran elektronik kan ada. Koran itu memang artinya bacaan, teman-teman. Ya, koran Kompas itu nih bacaan. Ya, bacaan kayak koran di Indonesia apa sih, Tribun, Kompas itu koran kayak koran tuh loh. Koran itu memang artinya bacaan. Nah, mereka akan menjawab artinya bacaan. Tapi kalau kita tanya apa arti Injil? Saya kasih Anda 1 miliar kalau jawabannya muslim bukan ini. Kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Kalau jawabannya beda ini saya kasih Anda 1 miliar. 1000% muslim akan menjawab itu, betul? Ya, karena Bu Sofiatul ngomong begitu banyak yang bilang bukan. Mau dapat 1 miliar. Iya, itu juga. Padahal Injil itu bukan itu. Injil itu artinya kabar baik, betul? Betul. Sekarang saya tanya sama muslim. Injil itu dari kata euangelion. Kemudian jadi wanggil ya. Lihat tuh tepatnya Pak Bambang Dursiono, bagus banget. Jadi Injil bahasa Arabnya diserap. Bahasa serapan itu bukan bahasa Arab. Kalau ada kabar baik, apa kabar buruknya? Ya kan? Kenapa Tuhan memberikan kabar baik? Kenapa Tuhan memberikan Injil? Karena ada kabar buruk. Tanya aja sama muslim kabar buruknya apa? Apa tuh? Sekarang aku tanya, kabar yang paling buruk yang bisa kamu terima ketika ada orang telepon. Tanpa lagi. Kamu duitnya hilang, kabar buruk ya? Kamu terima telepon dari cewekmu misalnya, mau diputusin, kabar buruk kan? Tapi kabar yang paling buruk apa? Aku tanya sama kamu. Apa, mati paling ya? Atau masuk neraka? Ada saudaramu mati.
orang Ah, tua mati. Itu ah, kabar terburuk, betul nggak? ah, Kabar terburuk itu kematian. Tapi ah. ketika saya ngomong begini, ada orang-orang di sini bilang, enggak juga Bu, ada beberapa orang yang ketika memang saya pengen dia mati, itu bukan kabar buruk buat saya. Malah itu kabar baik. Kabar baik itu Bu. Aduh, ketika saya bilang kabar buruk kematian, enggak juga dia bilang gitu. Ada beberapa orang yang ketika saya dengar dia mati, saya seneng gitu. Hmm. Bukan kabar buruk buat saya. Nah, kematian. Tapi ada yang lebih buruk dari kematian. Apa itu? Coba gambar lagi. Apa? Masuk neraka? Ya, Hmm. surah Maryam ayat 71. Hmm. Setelah kamu mati, Uclim, RT 6, ya. Coba apa tuh kabar yang terburuk di dalam Quran, coba. Ini saya pernah Ya, bahas ini dikasih secara kepastian. khusus loh. Bahkan Dikasih orang kepastian sampai kan? gak, apa? Dikasih kepastian kan? Ketetapan kan? Mm-mm. Ini saya pernah bahas secara khusus surat Maryam ayat Hmm. 71 di dalam hadis dalam ini. Bahkan orang sampai nggak bisa tertawa karena mereka mendengar surah Maryam 71 ini. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak, ini kok melewatinya. Nah, ini Tidak akan masuk ke dinasihatin. dalamnya. Ini memang sudah dibangun jembatannya sama Quran Kemenak. Harusnya kamu pakai yang lama. Iya. Iya. Ya. Quran Kemenak ini, jadi Indonesia ini sudah membangun jembatan Sirotol Mustaqim. Bukan melewatinya ya. Nah, Ya saya membahas nah, khusus mengenai surah masuk Maryam. harusnya. Tapi memasukinya. Masuk Tidak ada harus. seorang pun dari kamu yang tidak memasukinya, yaitu neraka. Dan hal itu adalah suatu kepastian bagi Tuhanmu. Kita lihat yang lain ya. Ini dari Sindo. Cuman Kemenak tahun lalu sudah membangun jembatan Sirotol Mustaqim gitu loh ya. Ya Allah lupa kayaknya taruh itu tuh. Allah lupa bikin. Nah, ini kan. Nah ini nih, ini Quran apa nih kok bener. Ini Sindo. Kadang-kadang Sindo bener juga. News. Ini ya surat Maryam ayat 71 ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu apa? Kepastian. Ketentuan. Ketentuan sudah ditetapkan. Ini saya pelajari khusus ayat ini. Hadisnya. Ya, dan semua pandangan ulama tentang surah Maryam ini. Semuanya termasuk pandangan Ibn Abbas. Harus masuk neraka. Tidak tahu kapan keluarnya. Cuman supaya tidak terlalu takut sama Kemenak. Sudah dibangunkan jembatan gitu loh ya. Betul. Supaya nggak terlalu takut ya. Saya cuma bilang begini, tambah lagi. Hah. Apakah dari neraka ke surga itu kayak nyebrang jembatan dari Mall CP ke Taman Anggrek? Saya tanya. Ya katanya mereka sih begitu ya. Ngeliatin Sirotol Mustaqim kan. Rambut yang sebelah 7. Mereka, ya kan? Mereka punya kepercayaan kan itu kan Sirotol Mustaqim. Mereka nggak tahu kan sebenarnya itu artinya itu mustahil artinya. Iya betul. Artinya mustahil. Sorry tadi ketutup aku nggak dengar suaramu. Iya. Tapi banyak kan ini Bu. Mereka bilang baca dong ayat 72-nya gitu. Bisa kasih komentar Bu buat ayat 72-nya Bu? Ya ayat 72-nya mereka yang bertakwa katanya dikeluarkan gitu kan. Dan ditinggalkan. Ini namanya dicuci dulu kan gitu kan. Di neraka katanya seperti itu. Mungkin nggak neraka itu bisa membersihkan kita dari dosa? Nggak bisa tuh ya. Saya kemarin sih ngomongnya gini Bu. Yang pertama nih ya. Ini kan dibilangnya kan kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya kan dalam keadaan berlutut kan, yang zalim kan. Berarti yang bertakwa itu kemungkinan berdiri atau tiduran. Betul nggak? Nggak, maksudnya gini dia. Yang bertakwa itu dikeluarkan dari neraka ini, yang zalim ditinggalkan dengan berlutut gitu loh maksudnya dia. Iya berlutut kan, di dalam neraka kan yang zalim. Kan nggak bilang menyelamatkan, nggak bilang keluar dari neraka di sini. Dia cuma diselamatkan doang. Ya mungkin aja cuma disuruh berdiri gitu kan, lumayan kan berdiri dalam neraka. Kalau nggak tiduran dalam neraka kan juga udah berbeda tuh sama yang zalim tuh. Yang zalim berlutut, yang bertakwa ya berdiri, kalau nggak jalan-jalan lah gitu di dalam neraka. Bisa jadi. Kan nggak dibilang keluar di sini. Ya, sekarang ayat ini tuh sama sekali nggak masuk akal ya, bahwa mereka akan keluar dari neraka. Saya kasih Anda contohnya ya Muslim supaya Anda bisa berpikir.
Kalau memang kamu bisa melakukan penebusan dosa atau pencucian dosa, ya, dengan cara dimasukkan dalam neraka, kamu masih harus ke padang mahsyar, masih harus ditimbang-timbang, masih harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Kalau kamu memang benar-benar bisa suci masuk surga dengan cara apa digosongin dulu neraka, nggak perlu ada timbangan, nggak perlu ada buku amal, langsung lo masuk surga, betul nggak? Yang penting lu kuat aja tahan panas. Ya nggak sih? Iya. Dan juga seharusnya mereka berpikir gini loh. Kalau misalnya di neraka itu sementara, kenapa nggak berpikir bahwa nanti jangan-jangan di surga juga sementara? Loh, di surga memang sementara. Nanti itu mereka akan musnah semua, tau nggak lu? Malaikat bahkan bisa mati. Tinggallah wajahnya Allah. Kayak Angry Bird kata si Abdul Somad. Berarti nggak ada gunanya juga dong masuk Nggak ada gunanya. surga. Memang dalam konsep mereka nanti semua yang di surga itu bakal mati. Jadi malaikat mati, lu percaya nggak sih dalam konsep iblis aja bisa dicabut nyawanya sama malaikat malu. Iblis lo bisa mati. Jadi ini setelah mereka nyemplung dulu, kalau tadi kan dibantu sedikit dibangunin jembatan kan di atas itu kan sama Kemenak ya dibangunin jembatan ya. Supaya dipanggang kan di atasnya kan. Ini kan supaya dipanggang tuh kayak sate gitu kan. Di atasnya api. Terus udah gitu setelah itu diselamatkan gitu kan. Ceritanya anggaplah masuk surga lah sebentar. Setelah itu dibinasakan kecuali wajahnya Allah gitu ya. Iya, jadi masuk surga pun percuma karena nanti pasti akan dibinasakan. Iya. Benar-benar. Ini pun mereka ngeles terus tau nggak mendatangi itu bukan berarti memasuki Bu Sofi kayak gitu. Ya kalau saya jawabannya gini Bu, ya udah kalau gitu selamat datang di neraka. Kan mendatangi kan. Welcome to hell. Selamat datang kan. Kalau nggak mendatangi ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting selamat datang aja ke neraka. Pikir aja artinya apa. Oke. Bu, mungkin Ibu kasih komentar yang ini Bu, ini menarik nih sebenarnya nih. Jadi banyak kan Muslim yang ini kan, soalnya belum apa-apa nih kalau Bu Sofi ngomong pasti mereka pikirnya ini nih. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu. Nah ini ditambahin nih dalam kurung Nabi Muhammad nih. Sehingga kamu mengikuti agama mereka. Sesungguhnya, ya inilah pokoknya intinya orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Mungkin Bu Sofi bisa kasih komentar Bu tentang itu Bu. Iya sebenarnya kita kita sebenarnya kalau kalian mengikuti ya channel-channel kita juga Islamologi ya termasuk saya sang penggugat Pak Bobo dan sebagainya, sebenarnya kita sudah punya sedikit gambaran dan bayangan dari mana Quran ini berasal gitu loh. Siapa yang nulis Quran? Ya, dari mana agama Islam ini berasal. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu merupakan satu sekte. Ya, jadi Islam ini muncul dari sekte bidat Kristen sebenarnya, bukan dari luar. Ya, tapi dari sekte bidat Kristen sendiri. Betul. Kita punya bukti-buktinya secara sejarah, arkeologi, data-data yang dekat dengan sejarah Islam awal, munculnya Islam. Ya. Kemudian itu yang pertama. Makanya di dalam Quran itu hanya ada 4 kata Muhammad. Ya, yang satu merupakan sisipan. Ya. Dan bahkan kita menemukan, kalau Anda mengikuti juga pembelajaran kita mengenai Islamogi, Muhammad ini merupakan gelarnya Yesus ternyata, tanpa ragi. Jadi gereja Kristen awal itu memang mengatakan Yesus ya, atau yang mereka sebut Isa itu sebagai yang terpuji. Jadi bahkan ini kemarin sudah saya bahas dengan Pak Lidara juga di channelnya beliau. Munim Sirim mengatakan bahwa hadis-hadis tentang ada tokoh bernama Muhammad lahir di Mekah itu baru ada ratusan tahun, 200 sampai 200 tahun setelah Muhammad mati. Oh iya, memang betul. Ya, kita nggak menemukan jejak sejarah yang sejaman dengan Muhammad pada waktu dia hidup yang menulis tentang ada seorang nabi bernama Muhammad. Itu problemnya. Satu, secara sejarawan nggak bisa dibuktikan bahwa ada seorang tokoh bernama Muhammad. Yang kedua, kalau kita lihat kemunculan Islam ya, kedua yang terekspos sekte Kristen yang masuk ke sana itu antara lain ada 3 sekte Kristen yang membesarkan agama Islam ini.
Nasrani, sekte Yakobi, dan satu lagi itu saya lupa. Ya, nanti akan kita bahas secara khusus mengenai hal ini. Jadi nggak ada satu tokoh yang firm siapa itu Muhammad. Bahkan kita mau punya beberapa tokoh. Kemudian Munim Siri mengatakan begini, kata Muhammad itu sebelum zaman Islam tidak pernah dipakai sebagai nama orang. Muhammad itu kata sifat, artinya yang terpuji. Jadi contohnya misalnya Sofiatul yang cantik gitu, ngerti nggak? Yang cantik ini nggak pernah jadi nama orang gitu, ngerti nggak? Itu kata sifat. Tetapi kemudian ini bisa berubah beratus-ratus tahun kemudian ada cerita bahwa ada seorang tokoh bernama si cantik gitu loh, ngerti nggak? Ya. Gitu loh. Ya, yang bikin itu Ibnu Ishaq. Betul. Nah, Ibnu Ishaq. Dan itu buat bikinnya buat sebenarnya buat anaknya Khalifah, Bu. Itu Al-Mansur. Iya, buat anaknya itu. Iya, jadi jadi Sebenarnya Ibnu Ishaq ini juga dari kekristenan yang cukup kakeknya kan Kristen ya, kakeknya seorang Kristen dan dia menulis biografi Muhammad ini berdasarkan satu bayaran, jadi dibayar dan disuruh oleh Al-Mansur untuk membuat satu tokoh yang bernama Muhammad. Ya, nah itu sedang kita tracking terus nih tanpa ragi. Jadi ini asik sekali. Jadi kita tracking ini sejarahnya Islam tuh dari mana munculnya. Wah, itu seru sekali. Ternyata kita menemukan Quran ini merupakan, terutama surat Al-Fatihah ya, merupakan doa Kristen ortodoks. Itu yang sempat heboh ya waktu itu yang kita bahas dengan Husain. Itu inskripsinya ada, buktinya ada. Jadi mereka mengumpulkan yang katanya ditulis di batu, ngerti nggak? Di pelepah kurma. Ya kalau itu asik kalau kamu ngikuti channel kita dengan sangat pengguat. Itu ditemukan bukti-bukti doa-doa Kristen di batu-batu. Yang mirip dengan ayat-ayat Quran. Zaman pra-Islam. Bukan berbahasa Arab, berbahasa Aramaik. Nah, hal ini menjadi menarik ketika kita telusuri juga Mekah. Ternyata kan ini mungkin nggak ada ya. Bahkan masjid-masjid pertama itu semua kiblatnya ke Petra. Ya. Tanda tanya lagi kan? Itu sampai tahun 1200 masih ada masjid yang menghadapnya ke Petra. Dan semuanya itu masjid-masjid itu bekas kuil-kuil Nabatean. Tanda tanya lagi nih. Jadi kita tuh sedang, tahu nggak? Kita kembali ke abad ke-7, klaim-klaim mereka tentang ada seorang bernama Muhammad, bahwa Mekah ini merupakan pusat perdagangan, Ummul Qura itu artinya suatu ibu kota di mana di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai. Padahal Mekah yang sekarang nggak ada sungainya, nggak ada tumbuh-tumbuhannya. Padang gurun gersang. Jadi kita lagi tracking jejak-jejak sejarah ini, kemudian kita sedang menyusun puzzle. Sebenarnya Islam ini munculnya dari mana? Siapa yang menyusun Quran? Nah ini sudah mulai dapat nih benang merahnya. Gitu. Ya, cuman kita belum sampai pada kesimpulan akhir. Tapi benang merah siapa sih yang dimasukkan Muhammad? Bahkan di dalam tulisannya Yohanes Damaskus dan Abdul Masih Al-Kindi itu yang sangat dekat dengan sejarah Islam awal, 50-100 tahun, mereka tidak pernah mengenali ada satu komunitas bernama Muslim dan suatu agama bernama Islam. Tapi mereka menyebutnya suatu sekte bidat Kristen. Dari Ismail atau Hagarin atau Saracen. Ya? Betul. Dan mereka bertemu dengan rabi-rabi Nestorian yang kemungkinan Nasaro ini. Ya, nah itulah jadi kita menelusuri jejak-jejak itu dan dari tulisannya Yohanes Damaskus itu sangat penting sekali ya, itu data sejarah yang luar biasa ya. Kita sedang nyusun nih puzzle-nya ini, tapi belum sampai pada kesimpulan akhir, tapi sudah bisa melihat benang merahnya. Dari mana Islam ini? Dan lucunya teman-teman ya, saya barusan ini tadi ke satu gereja yang sudah dibangun tahun 1900-an awal, itu bentuknya kubah, kayak kubah masjid itu loh. Namanya The Dome. Jadi bentuk-bentuk kubah yang mereka klaim ini masjid dan sebagainya itu sebenarnya gereja semua. Iya, itu kan dari Kristen memang sebenarnya. Iya. Dari Kristen yang mereka ambil kan. Betul. Jadi lucu ya, kita makin menemukan benang-benang merah ini karena sejarah, arkeologi dan sebagainya. Mekah itu baru ada abad ke-4. Ya, itu bisa kita buktikan secara sejarah dan arkeologi. Oh, abad ke-4 bukan kali, Bu. Abad ke-4 belum ada kali. Belum ada, Bu. Ketika bendungan di Yatrib itu jebol. Ya, kalau itu menurut sejarah mereka, itu baru mulai ngungsi kan. Yang membangun itu kan Asad Abu Kar, penguasa Yemen. Ka'bah nih loh, Ka'bahnya kotak hitamnya itu. Dan Ka'bah itu bukan cuma satu di semenanjung Arab, tapi ada sekitar 26 sampai 27. Sekarang masih ada sisa-sisanya.
Kan mereka taunya kan Ka'bah itu rumah Allah satu-satunya gitu kan? Hmm. Enggak. Bahkan di dalam hadis pun ada Ka'bah yang di Yemen, namanya Dul Al-Qalasa. Hmm. Nah, ini yang mungkin saya juga nggak tahu nih, kayaknya si Jay Smith dan lain-lainnya belum tahu juga nih Bu. Ini saya kasih tahu Ibu dulu, mungkin Bu sampaikan ke mereka ya. Di sini, di Iran, itu ada satu daerah namanya Yatrib Bu. Iya. Lihat gini, Yatrib. Iya. Mekahnya Jadi juga kemungkinan- ada loh. Mekah tuh Iya, ada di jadi- jalur selatan. Ada kota namanya Betul. Mekah juga. Betul, jadi kemungkinan Yatrib yang disebut Medina itu bukan yang Medina yang sekarang, kemungkinan ya di sini. Ya di sini nih. Iya, karena di Dekat jalur Baghdad. perdagangan bulan sabit ya di situ ya. Mhm. Jadi kemarin J. Smith pun ya ada satu Mekah itu dari antara Haran, dari Ur Kasdim ke Haran, perjalanannya si Abraham ini juga melewati satu kota namanya Mekah, tapi bukan Mekah yang sekarang ini loh ya. Mhm. Dan bahkan kalau kamu ngikutin nggak tanpa lagi yang waktu itu kita bahas juga siapa sih kemudian Muhammad ini kemudian ada 3 tokoh. Umayyah bin Abi Salt, terus kemudian ada seorang namanya siapa ya Umar atau siapa itu dari kerajaan Hira. Jadi kerajaan Hira itu bukan satu gua Hira ya, yang mereka klaim sekarang ada gua gitu. Enggak, tapi memang makanya penulis-penulis hadis itu semuanya orang Irak, betul nggak sih? Orang Irak Iran. Betul. Aneh Betul. nggak sih ini benang merahnya? Mencurigation. Kalau saya sih curigation ya. Iya dong, emang penulis hadis, penulis riwayat itu semuanya di situ loh, di Irak Iran itu loh. Itu kita udah bahas ya Bu, sebenarnya semua itu di channel Tanpa Argi udah bahas semua. Kalau teman-teman nonton pasti udah tahu itu. Ada malah lebih dari 3 Bu sebenarnya Bu, saya dapetin Bu. Ada lebih dari 3 orang. Ada yang memangnya gubernur itu kan, Gubernur Al-Hiro kan. Gubernur Al-Hiro kan sebenarnya di sini nih, di daerah sini. Jadi Al-Hiro itu bukan gua Hiro ya, kemungkinan ya. Bukan. Sebuah provinsi. Sebuah kota di daerah Kuwait sini nih. Seseorang dari kerajaan Hira nih, waduh. Yang mengaku mendapatkan kitab. Dan kebetulan ternyata memang si Umar ini, yang katanya masih keturunan Yahudi juga, mendapatkan kitab dari seorang yang bernama Jibril. Dari gua Hiro, aduh repot juga. Ini makanya kita lagi menelusuri, waduh. Jadi dan itu sejarah ya. Kemudian dari koin, betul nggak? Tambah lagi. Dari koin lebih jelas lagi. Jadi kemarin kita membahas menarik sekali ya kalau Anda mengikuti channel yang Sang Penggugat dan saya bawakan, Anda bisa belajar dari situ. Dari koin-koin itu membuktikan bahwa Islam ini memang sekte bidat Kristen. Jadi pada zaman khalifah pertama ya, Muawiyah dan sebagainya itu koinnya tuh masih lambang salib Kristen. Sampai ketika Abbasiyah itu baru ketika dinasti Abbasiyah muncul, ini mulai ya mereka menjadi satu identitas tersendiri, Islam. Jadi Islam dan ini sejalan dengan bukti arkeologi The Dome of the Rock ya yang ditemukan, mereka mulai lepas dari kekristenan ini. Gitu loh, ngerti ya? Mulai punya identitas tersendiri. Tapi jejak-jejaknya itu nggak bisa dihindari. Sebelum itu masih ada lagi Bu, mereka punya koin-koin itu koin-koin Sasanid Bu sebenarnya Bu. Ya itu bukan langsung ke Islam, dari salib itu juga nggak langsung ke Islam, ke Sasanid dulu pakai bulan bintang. Iya. Berarti Gitu. Islam ini nggak langsung muncul ya kan? Memang benar-benar pertama kali itu si Ibnu Ishaq itu yang bikin biografi Muhammad itu. Bikin cerita ya. Betul. Ngarang cerita itu buat anak-anaknya khalifah. Wah, dongeng dari gua Hira nih. Nah, itu dia. Lalu hadis-hadis itu dari mana tuh yang ribuan itu? Itu ini kan menceritakan kepada ini. Setelah Ibnu Ishaq lagi, 100 tahun kemudian setelah Ibnu Ishaq. Betul, hadis-hadis itu tahun Sahih Bukhari yang paling tua itu mungkin 830 Masehi. Dan Ibu udah perhatiin itu belum yang naskah-naskah Quran kuno? Itu juga menarik, Bu. Menarik sekali. Manuskripnya ya? Manuskrip. Yang pertama yang menarik nih, namanya Quran Birmingham. Itu 2 lembar. Dan kalau misalnya kita lihat dia punya carbon dating ya. Kan Muhammad katanya kan dapat wahyu tahun 610 kan? Nah, ini di carbon dating umurnya 500-an tahunnya. Tahun 500 sekian. Jadi sebelum Muhammad lahir ini udah ada Qurannya. Quran Birmingham ini udah Tapi ada. Melakem Ali ambil yang ini, yang 628, yang Nah,
Ya itu is okay lah, terserah range-nya. lah. Terserah. Dan tapi yang pasti gini, dari situ itu kan cuma ada beberapa ayat doang. Dari situ baru tambah banyak sampai tahun 750. Oh, Qurannya nambah terus ya? Nambah terus sampai tahun 750 baru yang Quran apa tuh? Yang di masjid itu tuh yang ditemuin terakhir tuh. Baru itu yang Tapi paling lengkap. sana'ah. Ya, itu yang paling lengkap itu 750-an tahunnya. Jadi setelah dia ganti dinasti ke Abbasid, baru itu berhenti itu Quran nambahnya. Sebelum itu nambah terus tuh. Gak ada ceritanya naskah Quran tuh mendadak jadi tinggal lebih dikit gitu, nggak ada. Semua nambah. Setiap tahun tuh ada nambah sampai tahun 1750 itu. Sampai terakhir ya itu Ibnu Ishaq itu bikin biografi Muhammad. Mhm. Iya, makanya Quran Utsman pun nggak ada kan yang mereka klaim sebagai manuskrip Utsman. Nggak ada. Apalagi Muhammad. Katanya Muhammad itu mempunyai 65 orang juru tulis. Katanya. Iya kan? Nah ini mana gitu tulisannya tuh loh, saya pengen tahu. Dia dapat wahyu ditulis itu mana? Semua kan katanya kan? Katanya. Iya, bukti Dan arkeologinya mana? memang yang dipakai adalah daerah-daerah yang nggak bisa dibuktikan ya. So, misalnya contohnya nih, oh itu dihafal oleh banyak orang, ya buktinya mana? Orang kan bisa aja ngomong kan, oh itu juga semuanya nggak bisa dibuktikan punya. Dan itulah definisi iman buat mereka ya, yaitu mempercayai sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Kalau kita kan terbalik tuh, kita beriman itu karena kita mempercayai sesuatu yang memang kita tahu. Kalau mereka malah terbalik. Itu udah coba deh Bu, lihat yang Quran naskah Quran itu juga menarik itu. Yang naskah Birmingham yang paling telak. Soalnya sebelum Muhammad lahir itu Qurannya udah ada. Iya dan tapi lebih tepat sih lihat dari paleografinya ya. Cuman memang kita lagi Birmingham Sanaa terutama Sanaa ya. Sama Gerard Puin itu belum boleh dipublikasi, saya nggak tahu kenapa, mungkin ada alasan-alasan tertentu. Ya sama seperti sebenarnya kita expose sekarang ini adalah itu sebenarnya kalangan akademisi tahu, tapi kalangan awam nggak tahu. Jadi apa yang kita ketahui dari mana munculnya Islam, ya, kemudian sejarahnya Ka'bah dan sebagainya, itu di kalangan akademisi bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Itu udah ada misalnya yang kita bahas dengan Patricia Crown dan sebagainya. Malah makin terbuka lagi dengan bukti-bukti arkeologi yang sudah kita temukan. Yang terakhir kan Dan Gibson punya penemuan, ya. Yang lagi kita bahas juga di channel kita bersama dengan WFM adalah dengan Daniel Brubaker ya tentang perubahan-perubahan di dalam manuskrip Quran aslinya. Jadi ada penambahan-penambahan, ada penyisipan di dalam manuskrip Quran, ya. Itu jelas sekali. Ya, bahwa Quran yang mereka punya ini, bahwa mereka klaim kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya, kemudian sampai alhamdulillah ya, setitik-setitik komanya, selafaz-lafaznya, suara-suaranya nggak berubah. Itu nggak benar, ya. Itu hanya orang awam yang ngomong gitu. Ya. Tapi di kalangan tapi gini, ada satu konflik of interest, satu konflik kepentingan. Kenapa? Mereka ini disupport oleh dana-dana besar dari Saudi Arabia. Ya, organisasinya baik yang di Inggris terutama, kalau Amerika nggak terlalu. Karena penelitian ini disupport oleh dana dari Muslim, mereka nggak bisa semena-mena untuk mempublish mereka punya penemuan gitu loh. Ya, nah itulah yang ini. Bahkan bagus sekali kalau Anda ngikuti salah satu channelnya namanya Thomas Alexander ya, itu dia dari Inara School yang ada di Jerman. Ya, mereka itu sudah menelusuri dari mana Islam ini muncul dan mereka mendapatkan satu konklusi. Ya, konklusi yang cukup bagus. Siapa penulisnya aja mereka bisa tahu dari kelompok mana mereka yang nulis. Dan mereka melakukan penelitian ini objektif, juga dilakukan terhadap Alkitab. Ya, jadi kelompok Inara School yang ada di Jerman, ya Anda bisa cek juga. Mereka melakukan penelitian dan mereka punya data-data buktinya. Sampai mereka mengambil satu kesimpulan siapa yang menulis Quran. Bukan satu grup ternyata, ada beberapa. Banyak orang. Iya, banyak orang yang menulis Quran Banyak ini. orang. Saya juga ambil kesimpulan itu banyak orang sebenarnya. Betul, karena nggak sama gitu loh antara beberapa ayat dengan kisah yang sama tuh ceritanya bisa kontradiksi dan beda. Ini jelas yang menulis adalah orang yang berbeda atau kelompok orang yang berbeda, bisa jadi. Ya, nah itu yang sedang menarik yang saya pelajari. Jadi kita membuktikan membongkar Islam bukan dari sisi iman, bukan kita gontok-gontokan soal iman. Ya lu percaya ada seseorang bernama Allah itu suka-suka lu, ya. Ada nabi bernama Muhammad. Tetapi yang kita bicarakan ini data, fakta, kita cocokin nama klaim gitu loh. Kamu klaim, kita cocokin nama fakta. Kita cocokin sama sejarah dan arkeologi. Cocok gak ini klaim kamu? Gitu loh.
Nah, saya rasa kita hanya bisa membongkar kultus Islam dengan bukti sejarah dan arkeologi. Karena itu mereka lemah di situ. Makanya Mekah itu nggak pernah boleh bisa di evakuasi ya. Maksudnya nggak boleh. Seperti Israel sekarang ini kan terus ya dilakukan penggalian-penggalian situs-situs arkeologi. Ya, bahkan ditemukan lebih banyak lagi mendukung loh. Bukti-bukti Alkitab terowongan Hizkia ditemukan. Koin-koin yang pada zaman Daud itu rajanya siapa aja ditemukan semua. Terbuka. Kenapa? Karena memang kebenaran, nggak ada yang ditutupi. Tapi Mekah nggak boleh. Ya. Karena memang nggak ada bukti arkeologi. Nggak ada bukti arkeologinya masalahnya gitu loh. Iya. Bahkan kemarin yang kita bongkar bahwa sumur Zam-Zam itu dia ternyata destilasi sulingan dari air laut ya, dengan menggunakan teknologi dari 2 perusahaan Amerika dan 1 perusahaan Kanada. Ada pipanya di itu. Ngerti nggak? Jadi yang dibawa, ini air Zam-Zam loh dari tanah ini yang bisa ini begini. Itu ternyata air laut teman-teman ya, yang disuling. Dengan menggunakan teknologi orang kafir ya. Iya. Oke Bu, kita buka ini ya, kita buka line buat teman-teman yang mau ngobrol sama Bu Sofia ya. Gimana? Boleh silakan. Ini setahu saya banyak nih fans klubnya Sofiatul, mantap betul. Sofiatul mantap betul. Ya, teman-teman, saya sudah kasih link di kolom live chat buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Sofiatul ya. Silakan masuk, kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Sofiatul. Bu, ceritanya kenapa sih Bu? Kok Bu Sofiatul mau apologetik begini Bu? Apa nggak takut Bu? Takut tidak ya, resiko pasti ada ya. Tapi saya memikirkan bukan saya yang saya pikirkan. Tapi di belakang saya masih punya keluarga. Ya, saya masih punya banyak hal. Sehingga saya harus cerdik. Ya. Kan Tuhan berkata, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Saya nggak bego gitu loh. Ya. Jadi ketika saya berapologet, latar belakangnya adalah pertama, gereja nggak pernah mengajarkan tentang Islamologi. Ya, apalagi ngebahas Quran. Apalagi memberikan gambaran kepada kita siapa itu Muhammad. Ya. Kemudian saya tertarik kenapa sih orang kok bisa dari Kristen itu berpindah jadi Muslim gitu ya. Katakanlah misalnya dulu sebagai contohnya Agustan yang begitu berapi-api, dia katanya dulu pendeta ya, kemudian siapa Tuhan nih Kristianto dan sebagainya. Katanya ngaku dulu ya pendeta GBI dan sebagainya. Padahal saya mengalami begini loh, ketika saya menjadi Kristen, Tuhan Yesus itu luar biasa karena kita punya hubungan pribadi, kita mengenal siapa yang kita sembah. Kok bisa itu menjadi Islam? Kemudian saya tertarik bahwa pengetahuan kita tentang Islam itu sangat-sangat dangkal. Saya sebelum 4 tahun lalu, tahun kita mungkin 2020-an awal lah, akhir 2019 lah ya. Saya tidak tahu apa-apa loh tentang Islam. Saya tidak tahu ajarannya, saya tidak tahu siapa itu Muhammad, ya 16 hak istimewa Muhammad, ya saya nggak tahu tentang itu. Saya nggak tahu bahwa di dalam surat 65 ayat 4 itu membolehkan menikahi anak kecil, yaitu pedofil. Itu saya nggak tahu. Ya, jadi saya nggak tahu apa-apa tentang Islam. Nah, saya tertarik untuk mendidik orang Kristen. Anda harus tahu sebelum Anda membuat satu keputusan. Ya, sama seperti ketika Anda memutuskan untuk mengikut Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keputusanmu. Kita cuman menabur benih. Ya kan? Saya nggak bisa paksa orang untuk beriman. Iman itu benih yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yang menumbuhkan itu Tuhan. Tapi menabur bagian kita. Ya, kita yang nabur. Yang menumbuhkan Tuhan. Kalau orang tidak dididik, ya, kemudian saya tergelitik juga. Misalnya contoh nih, kesaksian-kesaksian yang masuk jadi mualaf. Bu Sofi tahu nggak kenapa saya jadi mualaf dari Kristen? Kenapa? Karena Tuhan itu satu, Bu. Lo yang ngomong Tuhan itu 1000 siapa? Saya bilang. Saya bingung kamu di gereja mana ya yang dulu mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Kemudian kamu lihat kan videonya Tere Pardede yang saya juga respon waktu itu. Kalau Yesus Tuhan, kepada siapakah Yesus berdoa kan gitu? Dan katanya saya tanya kepada pendeta berapa suruh nggak tahu ada yang tahu jawabannya, pokoknya imani saja. Nah, saya tergelitik apa? Saya mau didik orang Kristen supaya ketika ditanya itu nggak grepa-grepe, grotal-gratul gitu loh jawabannya. Nah, saya mengajar, saya punya 6 seri.
tentang Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Apa bedanya Allah dan Tuhan? Kenapa itu penting? Karena itulah orang Kristen tanya nggak tahu bedanya. Dan Yep. Muslim tanya, baru saja saya kasih Bible tadi, malamnya di Zoom kemarin di Pak Bom Sholat ABM 2, namanya siapa ya? Rola Runner Muslim. Nanya Kisah Rasul 2 ayat 36, apa artinya Allah menjadikan di Pak Lidara, bukan di Pak Bom. Di Pak Lidara tanya tentang Kisah Rasul 2 ayat 36, apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Apa bedanya antara Allah dan Tuhan? Lah Kristen enggak bisa jawab gitu loh, ngerti enggak? Untung ada saya gitu loh, ngerti maksud aku. Ya. Kemudian trigger saya ketika salah satu teman saya yang lahir sejak dari tulang sulbi sudah Kristen, sampai sekarang masih Kristen ya. Dia bilang, saya pulang dari Yerusalem, kok jadi mau murtad, kenapa? Saya baru tahu Alkitab itu yang nulis manusia. Loh, ini berarti kan ada, ngerti gak maksud gue? Ada sesuatu yang salah di dalam gereja, benar gak sih? Iya, betul. Ada yang masih berpikiran Alkitab itu turun ke debuk dari langit juga ternyata ya. Terus saya bingung, jadi menurut kamu Alkitab turun dari langit? Berarti ada something missing. Ya, saya nggak bisa menyatakan, kamu tuh kurang berdoa, kamu nggak baca firman atau. Tapi gereja, saya bilang, satu komunitas, satu organisasi, berarti ada yang salah, betul nggak? Sampai orang Kristen tidak tahu bedanya antara Allah dan Tuhan, apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, kemudian tentang Trinitas. Mereka malah bilang begini loh, orang Oneness bilang gini, Bu, kenapa sih saya nggak percaya Trinitas? Kan kita minder toh Bu sama orang Muslim. Mereka Tuhannya satu, masuk kita tiga. Loh, ya opo? Loh harusnya kamu nggak minder. Mereka punyanya cuma satu, kita punyanya tiga. Loh harusnya kamu nggak minder. Mereka yang minder loh, cuma punya satu kan gitu. Dan dari hal itu, saya baca ulang seluruh Alkitab saya dari mulai Kejadian. Saya baca dengan lebih teliti. Kalau dulu mungkin kita bacanya saat teduh, betul? Matius 25. Kemudian mereka mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia dicobai iblis? Orang Kristen tidak bisa jawab loh. Lebih parah lagi, tadi, kalau Yesus Tuhan kepada siapa dia berdoa? Padahal di dalam Quran, surah Al-Ahzab, ayat 56 dikatakan, Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa. Itu yang pernah saya bahas juga. Betul nggak? Allah tuh berdoa loh di dalam Quran. Iya, tapi dibantah sama mereka kan. Sholawat itu berbeda buat Allah. Itu katanya memberikan berkat, kan gitu kan. Iya. Allah memuji-muji, bukan berdoa, gitu ya. Nah ini saya pengen orang Kristen itu ngerti betul, bisa menjawab dengan baik. Ya. Bahkan mereka ketika ditanya siapa Yesus masih bingung jawabnya loh, coba bayangin. Loh Yesus itu Mesias, anak Allah. Kok masih bingung loh menjawab siapa itu Yesus? Saya heran. Ada loh orang yang ditanya Yesus itu siapa masih bingung. Betul. Nah, saya mau tanya satu lagi Bu. Ini buat saya dari saya yang terakhir nih ya. Nanti saya kasih buat teman-teman yang lain. Saya sering ketemu orang Kristen yang komentar ke saya gini. Aduh, lu ngapain sih bahas agama tetangga? Nggak usah bahas agama tetangga lah. Bahas agama Kristen aja. Nah, buat Bu Sofia tuh gimana Bu? Mungkin bisa bantuin saya jawab itu Bu. Iya, itu banyak sekali ya. Karena orang Kristen itu, ya Anda tahu lah didikan kita itu kan ajaran kasih gitu. Jadi kalau saya suka ngomong begini, kamu tuh wis umat buta huruf ya, seorang nabi buta huruf diutus untuk umat buta huruf. Ya kan? Mereka suka protes orang-orang Kristen. Jangan begitu toh Bu Sofi. Ya kan? Tetapi Kenapa kita relatif tidak konflik dengan agama di luar Islam? Karena Islam ini kepo duluan. Ya. Saya selama berapa tahun ya? Mungkin 20 tahun ya menjadi Kristen. Saya tidak pernah ya mendengar di gereja ada pendeta itu mengutip ayat Quran. Pernah dengar Anda? Saya tanya gereja mana itu? Pernah membahas tentang Muhammad. Enggak ada, saya enggak pernah dengar. Jadi kita itu nol. Kita sama sekali tidak pernah. Tetapi saya tuh dengar keluhan dari teman-teman saya. Karena rumahnya dekat masjid, jadi corongnya kan selalu dihadapkan ke dia.
Kamu tahu nggak, Sof, aku sampai nggak betah loh ini. Kenapa? Waduh, kalau khotbah itu, Sof, kafir lah, beginilah, pokoknya nyinggung terus agama orang. Saya tuh nggak begitu nggak begitu ini, sampai saya tuh denger dengan kuping saya sendiri loh, kuping. Satu lagi makan deket masjid, corongnya banter banget. Wah, kafir begini, kita inilah agama apa. Saya bilang, oh ternyata begitu. Saya buka YouTube, ternyata memang benar. Yang mereka bahas di masjid itu agama Kristen. Malah ke masjid bawanya Alkitab, bukan bawanya Quran. Disitulah saya tergelitik untuk menjawab. Untuk defense our faith. Dan untuk melatih orang Kristen. Mosok ditakoi Trinitas orang ngerti. Ditakoi siapa Yesus kok grotal-gratul. Ditakoi Yesus kalau Tuhan kok dicobai kok enggak bisa jawab. Iya toh? Mosok toh? Iya toh? Kayak gitu kok enggak bisa menjawab. Nah, itulah saya mau orang Kristen itu cerdas dan pinter. Ya, itulah kenapa kita relatif berdebat dengan Islam. Karena mereka yang kepo duluan. Nah, ketika kita berdialog, ya, kalau Anda tidak boleh membahas Islam, Anda itu sama saja maju perang tanpa senjata, teman-teman. Contoh ketika ditanya Yesus berdoa. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam Quran dan di dalam hadis, Allah itu sembahyang, Allah itu sholat, saya kasih tahu Anda. Bahkan ketika Muhammad mati, Allah melakukan sholat mayat. Allah itu berdoa. Bukan hanya untuk Muhammad, Allah itu berdoa untuk orang-orang mukmin di dalam Quran. Nah, di mana tuh, Bu? Kasih lihat, Bu. Ya, ada. Surah Al-Ahzab. Semuanya ada di surah Al-Ahzab, ayat 56 dan... Tetapi yang paling parah adalah kalau Anda buka Quran Kemenak sekarang ini ya. Itu tafsirnya semua menggunakan Alkitab loh. Betul enggak? Menggunakan Alkitab. Maksudnya? Mereka mengutip Yohanes, Yesaya. Oh. Ngerti nggak teman-teman? Tapi dipelintir. Oh iya. Coba Anda klik kalau Anda nggak percaya. Seingat saya surah 5 ayat 72. Banyak sekali lah. Bahkan Tawarik. Bayangin. Mereka nggak kenal kitab Tawarik kok bisa ngutip Tawarik. Bahkan ada satu ayat yang lengkap dikutip Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Loh, katanya kitab tulisan manusia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang saya pernah kasih video surat terbuka kepada Kemenak gitu loh. Kampar lagi. Waktu saya debat. Ini semua ngutip tuh. Semuanya tuh ngutip ayat-ayat Alkitab. Dipelintir. Bahkan mereka mengatakan Yudas Iskariot yang disalib. Nggak kurang ajar. Loh, maksud saya kalau kamu nggak mau dicubit, jangan nyubit gitu loh, ngerti nggak? Saya ketika berdebat, mereka kalah debat dengan saya. Mereka cuma bilang gini, kamu nggak berhak ngutip-ngutip Al-Quran karena kamu tidak percaya. Tapi saya berhak ngutip-ngutip Alkitabmu. Karena di dalam Quran kami dikatakan kami harus percaya kepada kitabmu. Loh, kok kurang ajar? Gitu kan? Jadi kamu boleh ngata-ngatain kitab saya, bahas-bahas kitab orang. Saya nggak boleh membongkar Quranmu, kitab Amburadul ini. Saya bilang, jangan begitu, kawan. Kalau nggak mau dijubit, jangan nyubit. Saya bilang, bisa nggak kamu stop? Jangan bicara tentang Alkitab. Kamu beritakan aja 16 hak istimewa nabimu.